Sate. Kuliner yang satu ini tentu tak perlu perkenalan lagi. Nyaris semua orang sepertinya pernah mencicipi makanan yang satu ini. Tapi siapa sangka, di balik bentuknya yang mirip-mirip itu, ternyata sate punya variasi yang beragam. Bahkan merujuk pakar kuliner UGM, Murjiati Garjito, ada 252 jenis sate yang tersebar di tanah air. Uniknya dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya punya asal-usul yang bisa ditelusuri. Ada yang berawal dari tradisi, tapi ada juga yang lahir dari tragedi. Bahkan ada juga yang menjadi simbol kejantanan para pria. Seperti apa kisah sate ini? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Ada 175 jenis sate yang bisa ditelusuri asal-usulnya. Tercatat hanya Lampung dan Mandar saja yang tak punya hidangan khas berbentuk sate. Dari salah satu yang punya sejarah, sate kere menjadi salah satu hidangan yang eksis hingga sekarang. Sate dari bahan tempe gembus dan jeroan sapi punya kisah yang sedikit tragis. Meski tak lagi dianggap kere atau murahan, hidangan sate dengan bahan tempe gembus dan jeroan sapi ini punya jejak sejarah yang berkaitan dengan nasib getir dan perjuangan rakyat kelas bawah. Zaman dulu di perkotaan besar Jawa, lazim ditemukan abattoir atau tempat penyembelihan hewan yang didirikan kolonial Belanda bersama penguasa lokal. Demi menjaga kesehatan konsumen, pengelola abattoir pantang menjual daging bercampur gajih atau saat itu disebut gemuk. Oleh petugas pemotong hewan, gajih atau lemak pun disingkirkan. Pribumi kecil pun menerima dengan senang hati gajih-gajih tersebut. Maklum, alih-alih membayangkan menyantap sate ala kolonial dan elit bangsawan, belanja daging pun mereka susah. Dengan segenap kreativitas dan merawat angan menyantap sate, bahan buangan tadi bersama tempe gembus diolah di dapur rakyat kala itu. Hasil olahan orang kelas kere ini pun disebut sebagai sate kere. Meski kini banyak tampil dengan bahan berbeda, tapi nama kere alias miskin tetap disematkan di sate yang satu ini. Tetapi yang satu ini punya cerita yang sedikit baik jika dilihat dari asal-usulnya. Sate lilit khas Bali. Tak seperti sate kere yang lahir dari kisah tragis, sate lilit justru awalnya disajikan dalam upacara dan ritual masyarakat Bali. Kalau kita bicara sate, itu kita tidak bisa terlepas dari apa yang kepercayaan masyarakat Bali sebagai dasar pembuatan sate itu adalah ada sebuah sastra atau kitab Dharma Caruban. Di mana dalam Dharma Caruban itu disebutkan bahwa Dharma adalah kebaikan, kesempurnaan. Kalau Caruban itu adalah campuran. Sehingga sate lilit ini adalah berasal dari beberapa campuran bahan yang dijadikan satu sehingga ada sebuah kesempurnaan rasa. Nah, filosofi itu juga mencerminkan bahwa kita sebagai masyarakat itu terdiri dari beberapa macam rasa atau pikiran yang berbeda-beda itu disatukan sehingga menjadi sebuah ide ataupun hal yang menjadi sangat bermanfaat di masyarakat. Diyakini berasal dari kelungkung, sate lilit kini nyaris bisa ditemukan di seluruh penjuru Pulau Dewata. Tidak seperti sate yang menggunakan tusukan, sesuai namanya, sate lilit memakai daging giling yang dililitkan pada tusukan. Menurut Inengah Sidane, sate lilit merupakan gambaran kehidupan masyarakat Bali yang selalu bersatu meski terdiri dari berbagai unsur dan golongan. Khusus ini sate lilit ya, itu harus dililit, nah itu melambangkan sebuah ikatan. Nanti ikatan antara batangnya itu dengan dengan isinya itu jadi terikat menjadi satu sehingga nanti akan ada ikatan yang erat. Nah itu filosofinya, ikatan yang erat antara kenyataan dengan alam yang kita tuju untuk haturkan sate tersebut.
Uniknya, tusukan yang digunakan pada sate lilit berbeda sesuai dengan acara yang akan diadakan. Jika sate lilit hanya disajikan sebagai hidangan biasa, maka tusuknya cenderung tumpul. Tetapi jika sate lilit hadir dalam upacara adat, maka tusuknya pun lancip. Pasalnya, sajian sate lilit nanti akan ditancapkan bersama sesaji lainnya. Sebagai hidangan sesaji, penyajian sate lilit pun tak sembarangan. Biasanya dalam ritual, sate lilit dihidangkan dalam jumlah ganjil, 3 atau 5 tusuk. Sate kemudian diikat menjadi satu dan diletakkan di antara lawar yang menggambarkan simbol mata angin. Konon setiap arah mata angin akan dijaga oleh dewa-dewa. Jadi banyak sate, jenis sate yang ada di Bali adalah sebanyak 13 jenis. Ada beberapa yang bisa difungsikan dua, yaitu sebagai sarana upacara dan juga sebagai hidangan. Kalau di upacara, nah itu yang lebih dominan dipakai adalah ada 9 jenis sate. 9 sate itu adalah melambangkan 9 senjata Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga itu adalah 9 dewa yang menjaga alam Bali ini sehingga menjadi alam yang masih dalam keadaan baik sampai saat ini. Yang tak kalah unik, sate lilit sendiri dulu dianggap sebagai salah satu simbol kejantanan bagi para pria di Bali. Jika mereka tidak bisa membuat sate lilit, maka kelelakiannya akan dipertanyakan. Menanggapi mitos tersebut, Nengah berpendapat bahwa selain menjadi simbol senjata salah satu dewa, proses pembuatan sate lilit memang membutuhkan tenaga yang tak main-main. Dalam upacara besar, sate lilit sendiri akan dibuat secara massal di balai desa dan dikerjakan 50 sampai 100 orang pria. Semua pekerjaan mulai dari menyembelih hewan, meracik adonan, melilit adonan sampai membakar, semua harus dilakukan oleh pria. Karena itulah sate lilit dulu sangat identik dengan kekuatan dan kemampuan seorang laki-laki. Bahan sate lilit yang identik dengan protein tinggi juga menjadikan hidangan ini disebut nengah, bisa menambah stamina pria itu sendiri. Lebih banyak kalau upacara itu dibuat oleh kaum laki-laki. Karena sate lilit itu adalah melambangkan senjata daripada Dewa Brahma atau dikatakan adalah senjata gada. Sebenarnya karena sate lilit itu seperti disampaikan tadi bahannya itu kan lebih banyak dari beberapa unsur. Nah itu otomatis secara kesehatan kan ada. Artinya ada pengaruhnya terhadap kejantanan itu. Meski dulu identik dengan upacara adat, kini sate lilit bisa dinikmati oleh siapapun dan kapanpun. Perkembangan zaman juga membuat bahan sate lilit bertransformasi. Dari dulunya yang hanya terbuat dari daging babi, kini sate lilit hadir dengan variasi ikan sampai ayam. Ditemani nasi hangat dan sambal matah yang nikmat, hidangan sate lilit akan terasa semakin lengkap dan mantap. Menurut saya sate lilit itu rasanya sedap. Saya suka rasa bumbu Balinya di sate lilit. Saya paling suka daging ayam. I do. I really like it. I prefer the chicken. It's just got more of a zing. But it's very good. Terlepas dari simbol kejantanan sate lilit, ada pesan moral di balik sejarah dan asal-usulnya. Ibarat kehidupan, sate lilit menggambarkan bahwa tak ada kata instan untuk menuju sebuah kesuksesan.